harapan kami dari pemerintah Desa Kaliwater, semoga pemerintah daerah Kabupaten Purworejo mau mendampingi maupun mempunyai ada kontribusi kepada petani-petani di Purworejo kaitannya dengan budidaya porang, sehingga Kabupaten Purworejo dalam hal ini bisa menjadi salah satu sentra porang di Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berada di Desa Kaliwader, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo. Jadi di desa ini ada sosok kepala desa Kaliwader yang sangat berpengalaman tentang budidaya porang. Jadi di desa Kaliwader ini beliau memanfaatkan tanah kas desa untuk budidaya porang, karena budidaya ini sangat mudah dan sangat menguntungkan, dan warga desa Kaliwader diharap oleh beliau untuk menanam tanaman porang di tempat yang ada di sekitar desa Kaliwader. Seperti apa kisahnya? Kita lihat sesaat lagi. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berada di Kaliwader, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo. Jadi nanti saya akan bertemu dengan Bapak Kades, Bapak Solihin. Jadi nanti di sini beliau membudidayakan tanaman porang yang akhir-akhir ini booming sekali. Jadi nanti seperti apa kita lihat. Jadi di belakang saya itu adalah tanaman porang guys. Jadi ini sekitar umur mungkin 3 tahun, atau nanti kita tanya ke Pak Kadesnya langsung biar dijelaskan sama beliau. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya bersama Bapak Solihin, Kades Kaliwader mas ya? Pak Kades Kaliwader, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo. Jadi beliau ini membudidayakan porang di desanya, atau tepatnya di tanah apa bengkok mas ya? Ini salah satu lokasi kita di tanah bengkok atau tanah kas desa. Kas desa. Apa gitu tuh gimana mas? Kok bisa tanah bengkok dibikin seperti ini mas? Yang pertama saya memberi contoh pada masyarakat bahwa tanah di Desa Kaliwader itu semuanya bagus untuk ditanam porang. Oh gitu ya. Yang keduanya memberikan contoh bahwa porang itu komoditi unggulan sekarang. Oh mantap. Semenjak kapan masih tanam seperti ini mas? Kalau di sini baru 2020 ya. 2000 baru aja berarti. Baru ini. Bulan apa? Saya tanam ini bulan Oktober akhir. Oktober akhir. Ya. Oke. Oktober 2020 kemarin. Iya. Sudah pernah menghasilkan mas? Kalau yang sini belum, tapi kalau di lain tempat sudah. Oh, berarti sudah lama banget berarti. Saya punya 16 tempat. Lokasi. Iya. Waduh, berarti patut diacungi jempol Pak Solihin ini, Pak Kades Kaliwader ini ternyata punya 16 guys. 16 tempat
budidaya porang. Oke. Ini salah satu tempat kita. Ini baru berapa bulan yang ini? Ini berarti Oktober akhir, ini berarti 2 bulan, Oktober, November, Desember, 2 bulan lebih sedikit. 2 bulan sudah setinggi ini ya? Oh, jadi ternyata tadi saya salah. Saya awal tadi saya pikir ini sudah umur setahun, ternyata masih 2 bulan lebih ya mungkin ya? Karena bibitnya kemarin sudah besar. Oh, udah tinggi. Sudah besar, gitu. umbi 1 kilo isi 3. Oh gitu. Segini Mas. Oke. Pak Solikin, untuk di Kaliwader ini apa aja yang sudah pernah menghasilkan dari umbinya atau apa yang bisa diproduksi dari porang ini, Mas? Kalau kita panen porang itu prinsip kita ada panen minimal ada 2. Yang pertama kita panen umbi produksinya, Gitu. yang kedua kita panen biji kataknya. Oh, atau katak yang bukil. di atas daun itu ya? atas. Oke. Gitu. Mas, kalau hasil dari porang ini sudah ada pengepul atau yang ngambil ke sini atau bagaimana, Mas? Nah, ini kebetulan kan saya itu kemarin tahun 2020 itu dipercaya beberapa pabrik, Mas. Oh, jadi gitu. kami langsung ke jadi pabrik. bisa setor ke jenengan berarti nantinya ini? Bisa. Yang di Purworejo ini? Wah, mantap kan? Jadi oke. Dari beberapa petani porang di Purworejo dan pengepul, alhamdulillah kebanyakan ke kita. Sudah setor ke jenengan Iya. ya? Wah, alhamdulillah mantap banget. Jadi untuk Mas, untuk penerimaan sendiri di jenengan perlu disampaikan nggak ini? Boleh nggak? Maksudnya gimana? Maksudnya harga-harganya gitu. Oh, boleh. Oh, boleh. Terbuka Mas ya? Bebas Terbuka, ya? saya bebas terbuka. Oke. Berapa Mas kalau untuk penerima barang di sini, Mas? Yang jelas harga itu kan saya mengikuti pabrik. Oke. Karena pabrik kan harganya fluktuatif untuk 2020 kemarin mulai dari di pabrik itu mulai dari 8.000 tertinggi 14.000 2020, Mas. Oh, gitu ya. Jadi saya mengambil dari pengepul itu selisihnya 1.000. Oh, jadi untuk 1.000 tapi kali, Mas. Kali. 1 truk 8 ton. 8 ton. Berapa kilo 8 ton itu? Oke, mantap. Jadi mantap banget Pak Solihin ini ternyata dari 1.000 tapi kali. Itu yang bikin salut. Oke, Mas, untuk penanaman porang sendiri ini ada kesulitan nggak? Sebenarnya untuk tanam porang itu sangat mudah sekali, Mas. Gitu ya. Yang jelas pokoknya jangan melawan siklus alam, gitu kuncinya. Maksudnya ada yang belum tahu toh? Nah, porang itu kan siklusnya kan dua musim. Satu musim kemarau itu masa dorman atau mati suri, yang musim hujan itu masa tumbuh. Oh, gitu ya. Jadi jangan harus ngerti masa tanamnya itu ya. Iya, masa mau tanam porang di musim kemarau. Berarti mati semua nanti ya. Mati semua, nggak mungkin hidup gitu. Mas, kalau seandainya ada pengusaha pingin beli bibit di sini, bisa nggak, Mas? Alhamdulillah saya juga melayani bibitnya ya. Pembibitan saya juga sedikit banyak dengan modal pengalaman saya memberikan edukasi kepada petani-petani pemula. Gitu ya. Lahir batin saya 0 rupiah, tidak pernah membuat memberikan tarif atau apalagi apalah. Saya mantap free. istimewa. Jadi menurut Islam, insya Allah ilmu yang bermanfaat itu akan berguna di masa datang nantinya. Itu yang saya tahu, Mas. Oke, Mas. Oke, gini, kalau seandainya ada orang punya lahan, terus jenengan menyediakan bibitnya atau bagaimana, itu gimana, Mas? Kerjasama istilahnya, Mas? Untuk sistem kerjasama saya belum sampai ke situ, Mas. Belum bisa ya? Banyak sekali yang menawarkan kerjasama ke saya, menyediakan lahan. Saya belum bisa ke situ. Karena apa? Prinsip kami di Kaliwader itu lahannya masih banyak. Kaliwader itu ada 625 hektar total wilayah itu, yang 500 hektar bisa tanami porang. Masya Allah. Jadi kades seperti ini yang perlu dicontoh, guys. Gitu Pak Kades. Jadi kades seperti yang dicontoh untuk daerah-daerah lain, mungkin seperti Kaligesing mungkin bagus juga, Mas ya? Semua. Karena Kecamatan Kaligesing, Bagelen, Loano, Bener, ini kan kawasan di sekitar Bukit Menoreh. Ini semua bagus untuk porang. Mantap. Semua bagus. Setiap kali panen itu porang membutuhkan berapa lama, Mas, untuk panen? Untuk dari penanaman sampai panen itu minimal itu di 6 bulan. 6 bulan pertama ya? 6 bulan baru bisa panen. Itu minimal. Dipanen kataknya dulu atau? Pertama kita panen katak dulu, setelah dorman kita panen katak. 1 bulan setelah panen katak kita baru panen umbinya. Gitu. Kan kalau setelah panen katak itu panen umbi, berarti nggak bisa tumbuh lagi? Ya kalau umbinya diambil nggak bisa tumbuh, Mas. Tapi kalau seandainya dibiarkan, terus kataknya berapa kali, Mas? Kalau dibiarkan berarti kan di tanah nanti musim depannya kan umbinya tumbuh lagi. Gitu. Bisa panen katak lagi. Oh, berarti katak itu tumbuh karena ada umbinya itu tadi ya? Iya, umbi kan yang tumbuh kan umbinya.
gitu. Kalau katak itu berarti kan penanaman pertama. Oh, katak penanaman pertama aja. Berarti satu kali porang itu 1 kali katak atau gimana? Iya, satu pohon satu panenan katak. Satu pohon bisa 4, bisa 10, bisa 12 tergantung besarnya pohon. Semakin gitu. besar pohon, semakin banyak biji kataknya. Ini guys, jadi ini ilmu lagi guys. Jadi kalian mungkin yang belum pernah tahu katak, nanti kita lihatkan videonya kataknya dan umbinya seperti apa. Jadi 1 kali pohon porang itu hanya 1 kali panen katak Mas ya? 1 kali panen katak tapi bisa banyak. Oh lah ya, mungkin seperti itu ya. Iya. Oke, siap mantap. Mas, seperti tadi saya lihat itu ada mes itu Mas ya? Apa pupuk ya itu? Iya. Itu apa itu Mas? Untuk saya ini pupuknya campuran antara Petroganik, kemudian ada SP36, kemudian sama NPK. Harus diberi seperti itu? Enggak juga. Dibiarkan liar nggak masalah sebenarnya? Dibiarkan liar nggak masalah. Tapi karena nggak maksimal. Ini yang di Tanah Bengkok ini kan kita budidaya intensif. Oh gitu. Kalau di lahan-lahan yang di hutan itu kita semi liar. Dibiarkan ya? Dibiarkan aja nggak masalah. Menurut jenengan, bagus yang mana Mas? Semua ada minus, ada gitu. Plusnya. Gitu. Menurut jenengan bagus yang mana? Ayo. harus tahu. Kalau menurut saya pribadi, saya lebih cenderung ke semi liar tapi naungannya semi naungan. Oh, tetap kontrol ya, kontrol ya. Iya. Oke, siap. Oke. Mas, menurut warga sekitar bagaimana Mas? Dengan adanya tanaman porang di lahan bengkok desa ini Mas? Masyarakat tidak mempermasalahkan, bahkan memberikan apresiasi, karena Pak Lurah sudah memberikan contoh. Gitu. Jadi masyarakat sudah semua sekarang Kaliwader itu katakanlah 90% sudah berbondong-bondong tanam porang semua. Katak semua, porang semua. Porang semua. Katak itu ya. Baik dari katak maupun umbi pembesaran. Mantap. Insya Allah 2021 Kaliwader menghasilkan sekitar 200 sampai 250 ton. Amin. Alhamdulillah. Amin. Mantap. Jadi mungkin ini video ini sebagai inspirasi untuk Kades atau Pak Lurah yang ada di desa-desa mungkin yang punya lahan bengkok dan lain sebagainya, mungkin daripada tanaman yang lain lebih baik ditanami porang ini Mas ya. Karena saya yakin untuk tahun 2020-2021 dan 5 tahun ke depan itu taman komoditi porang itu masih sangat menjanjikan. Bahkan 10 tahun ke depan masih dibutuhkan ya. Oke, Mas, sebenarnya kebutuhan porang atau umbi dan katak ini bagaimana Mas di Indonesia Mas? Oh gini Mas, itu ada 2 yang perlu saya sampaikan. Yang pertama kaitannya dengan biji katak. Biji katak itu untuk pembibitan Mas. Semakin banyak orang yang mau nanam, kemudian semakin banyak permintaan pasar, biji katak atau pembibitan itu akan semakin laku. Oh gitu Mas ya. Bahkan tahun 2020 kemarin harga tertinggi itu bisa sampai 400.000 per kilogram. Per kilo kataknya itu? Biji katak. Astagfirullahaladzim. Jadi makanya saya kemarin sempat lihat di dunia maya, di Facebook apalagi itu. Jadi ada orang berburu katak atau porang tapi liar. Iya. Makanya harganya kok fantasi banget. Ternyata lebih fantastis di sini guys. Jadi saya pikir saya lihat kemarin harganya nggak sefantastis itu. Tapi mungkin karena ini nggak ada yang tahu mungkin. Tapi dengan ada tahu ini, monggo mungkin kalian yang bisa memproduksi atau menghasilkan bisa setor ke Pak Kades Kaliwader ini. Oke, siap diterima dengan tangan terbuka guys. Asal harga cocok Mas. Yang kedua, tadi panen katak. Yang kedua kemudian umbi. Untuk umbi produksi atau bahan baku itu kebutuhan pasar ekspor permintaannya luar biasa. Bahkan di Jawa itu minimal ada 8 pabrik pengolah porang yang skalanya besar. Satu hari itu bisa 100 ton basah Mas. Kok kebutuhannya itu? Per pabrik. Ada 8 berarti 800 ton. Mau dari mana bahan bakunya? Betul. Alhamdulillah saya juga bisa masuk ke 8 pabrik itu. Kalau jenengan setornya berapa per sekali itu? Saya sekali kirim minimal 7 ton. 7 ton itu setiap bulan atau bagaimana? Enggak. Itu satu hari bisa 2 kali. 7 ton sehari 2 kali? Iya. Karena saya nampung dari banyak daerah. Aku geleng-geleng dulu ini guys. Tinggal kalikan aja guys. Waduh mantap. Loh itu bukan dari saya murni Mas. Karena saya ngambil dari petani, dari pengumpul-pengumpul. Jawa Timur ada, Jawa Tengah ada, Jawa Barat ada, Banten ada, bahkan Lampung ada. Itu kemarin store ke kita, saya masukkan ke pabrik. Oke, ini Mas Joko yang ada di Bojonegoro. Kemarin katanya teman saya Mas. Jadi teman saya kemarin pingin
budidaya porang ini, dia sampai menyewa lahan perhutani. Jadi sewa lahan perhutani, nanti ini lihat video ini, nanti kalau pengen berguru datang ke sini, pulaan di sini Mas Joko. Siap, mantap. Oke, siap. Oke, Mas, mungkin ada yang disampaikan untuk penonton Mas. Selamat siang semuanya. Perlu saya sampaikan kaitannya dengan budidaya porang, bahwa menurut pengamatan kami, pengalaman kami, budidaya porang tiada ruginya. Kalau pengepul, bakul, makelar dan lain sebagainya mungkin bisa oleng, tapi kalau petani porang tiada matinya. Mantap, istimewa. Terima kasih Pak Kades. Semoga video ini menjadi inspirasi untuk teman-teman semua yang melihat video ini, dan semoga usaha Pak Kades untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di Kaliwader ini khususnya bisa berkembang dan menjadi contoh untuk kades-kades yang lain. Oke, sekian aja video saya. Terima kasih Pak Kades. Semoga bermanfaat buat kalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mantap. Harapan kami dari pemerintah Desa Kaliwader, semoga pemerintah daerah Kabupaten Purworejo mau mendampingi maupun mempunyai ada kontribusi kepada petani-petani di Purworejo kaitannya dengan budidaya porang, sehingga Kabupaten Purworejo dalam hal ini bisa menjadi salah satu sentra porang di Jawa Tengah. Kira-kira itu harapan saya, Mas. Pak Kades, itu ada yang roboh, itu kenapa Pak Kades? Oh, jadi yang roboh itu Mas, pohon masih muda, kemudian daunnya terlalu subur, pada saat hujan lebat itu pohon tidak kuat menyangga beban dari daun sehingga roboh seperti itu. Kalau masih roboh tidak masalah, yang jadi permasalahan itu ketika dungkar dan pohon coplok atau lepas dari umbinya, itu yang berbahaya. Kalau ini enggak, masih nempel itu enggak apa-apa. Masih enggak masalah ya Pak Kades. Margin error lah. Kalau sebesar ini Pak Kades, seberapa besar umbi yang di bawah itu? Insya Allah target besok panen itu antara 1,5 kg sampai 2 kg. Satu pohonnya itu? Iya. Rata-rata 1,5 kg lah. Mantap. Bisa dijelaskan yang kata itu seperti apa Pak Kades? Untuk kata yang seperti ini Mas. Jadi ini satu pohon. Ini pohon sedang ya. Ini katanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10, ada 10. Jadi pada saat pohonnya masih muda itu belum ada katanya seperti itu. Banyak itu belum ada katanya. Tapi ini karena pohon sudah tua, ini umbinya sudah mulai membesar dan katanya juga mulai membesar. Artinya pada saat umbi membesar itu kata juga muncul. Itu tandanya ketika umbi sudah membesar pasti ada katanya gitu Mas. Nah, satu pohon ini bisa 4, bisa 1, bahkan bisa ada yang 60 Mas. 60 kata? Iya, tergantung besar kecilnya pohon. Oke, gitu ya, siap. Oke, makasih Pak Kades. Untuk ini lahan di saya, salah satu lahan ini saya lahannya seluas 1.700 meter. Kisaran umbinya batangnya sekitar 6.000 batang ini Mas. Gitu ya. Ya, ini sekitar 6.000 batang. Karena tidak saya hitung tapi perkiraan jumlah batang sekitar 6.000 batang. Mantap. Pohon porang yang segede itu guys, itu gede banget guys sebenarnya guys, cuma nggak usah dipegang tapi yakin gede banget itu.
seperti ini umbi porang ini. Ini tadi kita lihat, kita timbang sekitar 48,5 kilo ya Pak Kades ya. Pak Kades, ini seperti ini bagaimana Pak menurut dengan bagusnya? Kalau ini Mas ya, karena ini bunga umbi yang keluar bunga spora, kemudian ini porangnya juga porang hitam. Ini kalau kita jual dengan umbi produksi, ini katakanlah harganya 10.000 itu cuma kisaran 50.000 Mas. Per kilonya ya? Per kilo. Tapi kalau ini kita jual bibit karena ini ada bunganya, ada sporanya, porang hitam, ini bisa 100.000. 100.000 per Iya. seperti itu. Oke. Berarti mahal dijual pembibitannya Pak Kades. Iya. Apa susah nggak Pak Kades untuk bibit? Enggak ya? Enggak. Oke, siap. Terima kasih Pak Kades. Oke, sekian aja saya berada di Desa Kaliwader, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo bersama Pak Kades Bapak Solihin. Alhamdulillah saya diterima dengan baik, dan monggo bagi kalian semua yang ingin belajar porang atau ingin setor porang bisa menghubungi nomor WA di bawah ini nanti guys. Saya cantumkan nomor WA di sini, dan nanti kalian bisa lihat videonya beliau juga ada di YouTube-nya apa Pak? YouTube kami Sri Rezeki Porang. Siap, mantap. Jangan lupa like, komen, dan share. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Apalagi ya, malah bingung. Oke, Mas, untuk Mas, untuk